Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Pada malam hari ini kita akan sama-sama mulai ibadah doa malam online pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Allah akan disenangkan melalui pujian penyembahan yang kita naikkan. Kita juga mau terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita mau dengan giat, dengan tekun terus menaikkan doa-doa kita, harapan-harapan kita. Meskipun mungkin sampai hari ini saudara belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat mujizatnya, tapi kita percaya setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, membuka ibadah doa malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia rahmat Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, atas kehidupan, kesehatan, pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Sungguh Tuhan, itu semua karena perbuatan tangan-Mu semata ya Tuhan. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kepintaran kami, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui pujian penyembahan ini Engkau disenangkan Tuhan, dan kami minta, kami mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Biarlah kami pulang, kami keluar, kami sebagai menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka, kami tahbiskan ibadah doa malam dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Allah. Kita percaya karena kuasa darah Tuhan kita boleh menghampiri Tuhan. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Katakan, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Katakan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari jemaat sama-sama nyanyikan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus. Sungguh hanya oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan kami layak menghampiri-Mu, kami layak melayani-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kita merasakan hadirat Tuhan pada malam hari. Terima kasih Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar pengorbanan.
biasa kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara boleh mengangkat tanganmu, saudara boleh nyanyi sembah Tuhan. Saudara boleh angkat suara, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hanya karena kasih karunia Tuhan, sungguh karena hanya anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Kami sadar, kami tahu betul Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu, tanpa kayu salib Tuhan, tidak ada keselamatan bagi kami Tuhan. Tetapi Engkau yang maha baik, maha kasih Tuhan, rela mengorbankan nyawa-Mu, menebus setiap kami Tuhan, sehingga kami punya masa depan yang indah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah perisai kehidupan kami. Engkaulah benteng pertahanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Katakan sama-sama, ku kan bertahan dalam tekanan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa. Mari saudara-saudara kita angkat tangan, bukan berdiri ya, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena siapa? Karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kita mau nyanyikan satu kali lagi lagu ini dari awal. Biar jemaat saja nyanyikan, Engkaulah perisaiku. Mari jemaat Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat
Sama-sama kita nyanyikan bersama. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun, amin, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kaulah benteng pertahanan, Kaulah keselamatan kami. Di luar Engkau kami binasa, di dalam Engkau kami aman. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau perisai kami. Kaulah keselamatan kami, Kaulah perlindungan kami. Tiada nama lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tiada yang sepertimu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkaulah perisai kami, dan tiada nama lain selain Engkau ya Tuhan dalam hidupkan kami, yang bisa memberikan kami keamanan dan perlindungan yang kekal. Karena kami percaya dan kami tahu Tuhan bahwa di luar Engkau kami binasa Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ketika kami di dalam Engkau, segala hal dapat kami perbuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan. Baik berkat rohani, baik berkat jasmani yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, juga urapi kami semua yang mendengarkan, supaya firman-Mu ini Tuhan menginspirasi kami, memotivasi kami, dan kami punya gambaran yang baru, cara pandang yang baru Tuhan tentang kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Pada malam hari ini perenungan firman Tuhan diambil di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali lagi saya ulang, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya untuk setiap daripada kita. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21, firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya." Ayat 16, "Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Ayat 18, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Ayat 20, "Bagi Dialah
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan atau ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, terkhusus untuk sahabat atau kawan pelayanannya adalah Tiktikus. Nah saudara, ayat ini unik, pasal atau Alkitab ini unik. Kenapa saudara? Karena daripada surat ini umumnya orang tuh mengatakan atau ungkapan daripada seorang penulis ini biasanya mengagungkan nama Tuhan yaitu di awal, tapi ini unik di akhir saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama menggali terlebih lagi mengenai hal tersebut. Kenapa saya bilang ini unik saudara? Karena ketika Rasul Paulus menulis ini, Rasul Paulus ini sedang ada di dalam sebuah penjara. Ada 3 bagian yang ada di dalam pasal ini, di dalam perikop ini saudara. Tapi kita akan fokus dulu terlebih dahulu ke ayat 14 di mana di situ katakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi ini merupakan doa dari seorang Rasul Paulus untuk jemaat di mana tempat waktu Paulus pernah melayani. Kalau misalkan saudara pernah baca kisahnya, Paulus sempat pernah melayani di Efesus itu kurang lebih 3 tahun. Nah dia mengirim surat ini untuk menguatkan daripada orang-orang atau jemaat di Efesus itu sendiri. Dia berdoa secara khusus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara-saudara mungkin hari-hari ini kalau kita berdoa, sujud itu sudah merupakan hal yang biasa kita berdoa. Di rumah kita bisa doa sujud, kita bisa sambil menjamin mata, tangannya di sebelah sini lalu di kursi. Tapi saudara berbeda waktu zaman dahulu. Waktu zaman dahulu orang-orang Yahudi khususnya mereka berdoa itu pada berdiri saudara. Merupakan salah satu sikap yang sujud itu sikap yang ekstra banget, yang luar biasa banget gitu. Nah itu waktu zaman dahulu kita perlu sadar bahwa seorang Rasul Paulus saja mempunyai sikap yang luar biasa ketika dia ingin mendoakan orang-orang atau jemaat pada di sana. Nah saya nggak akan bahas lebih dalam di bagian situ, tapi kita sama-sama melihat 3 poin yang saya sudah uraikan saudara. Yang pertama adalah agar berakar dalam kasih Kristus. Ini di dalam ayat 16 sampai dengan 17, di situ di bagian pertama menjelaskan bagaimana Paulus ingin agar jemaat di Efesus ini memiliki akar akan kasih Kristus bagi kehidupan di sana. Dikatakan ayat 16 ya, kita lihat, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Itu Titikus maksudnya, oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah bicara mengenai hati saudara, hati ini merupakan pusat dari kehidupan seseorang. Nah makanya bukan hanya Paulus menuliskan ini untuk orang jemaat di sana, enggak, tapi Alkitab difungsikan atau digunakan untuk semua orang, tidak ada yang termasuk seorang pun saudara. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan ini, dia mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa pusat kehidupan itu harusnya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan sehingga berakar di dalam Kristus Yesus saudara. Paulus ini berdoa agar setiap daripada jemaat maupun Titikus ini dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah saudara. Nah ibaratkan saya pernah dengar sebuah ilustrasi saudara bahwa satu kali misalkan Tuhan datang ke rumah saudara. Mungkin dia datang ke sebuah perpustakaan di rumah kita. Perpustakaan rumah kita itu mungkin ada buku-buku yang banyak yang mengandung pengalaman-pengalaman, yang mengandung pemasukan daripada di dalam hati kita. Itu Tuhan lagi sedang masuk ke dalam tubuh kita, sedang ada di dalam diri kita. Dia lihat perpustakaan kita mungkin diisi dengan kepahitan, diisi dengan lain sebagainya. Lalu Tuhan sengaja buang buku-buku itu, sengaja buang kejadian-kejadian yang udah mungkin kusam, udah nggak berguna, mungkin udah kepahitan, udah sakit hati dan lain sebagainya, dibuang sama Tuhan, dan Tuhan isi perpustakaan tersebut di dalam diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan ingin agar setiap dari kita
mengisi perpustakaan itu bukan hanya dengan pengetahuan yang nggak ada apa-apanya, mungkin pengetahuan yang bikin kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan, tapi Tuhan mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, satu kali mungkin Tuhan juga pergi ke ruang makan saudara, ke ruang makan di dalam diri kita. Dia lihat bahwa oh kita mampir ke dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai dan lain sebagainya. Tuhan lihat. Nah, Tuhan ingin agar hidup kita ini menjadi cermin daripada firman Tuhan, sehingga di dalam tubuh kita melakukan maupun pemikiran yang kita keluarkan, yang kita gali. Biasanya kan kalau misalkan kita mikir tuh kita gali dari otak kan, perpustakaan kita. Nah, kalau misalkan perpustakaan kita sudah isi dengan firman Tuhan, saya percaya setiap dalam kehidupan kita Tuhan ingin agar kita menjadi berkat. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang saudara, maka kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang berdampak bagi orang-orang yang kita jumpai. Nah, terkhusus waktu ketika ada di ruang makan saudara. Ada ruang makanan banyak sekali yang biasanya mungkin kalau diibaratkan makanan-makanan yang seperti bertemu ke teman-teman, bertemu dengan main game atau nonton Korea hari-hari ini. Ruang makanan itu untuk mengisi ke tubuh kita. Jadi ilustrasikan kita ini sedang ada di dalam ruang makan tubuh kita atau diri kita masing-masing. Nah, kalau misalkan mau makan diri kita diisi ya ada kegiatan-kegiatan yang lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin agar setiap dari kita justru diisi dengan haus dan laparnya itu akan kebenaran firman Tuhan, bukan hal-hal yang tidak berguna. Ketika kita merasa haus dan lapar, otomatis kita pasti mencari untuk menguatkan kita, saudara. Makanya Alkitab pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah roti hidup, roti yang mengisi bukan hanya sekedar bicara tentang jasmani, tapi spiritualitas, saudara. Bicara tentang roh, kita juga perlu diisi dengan roh. Nah, makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa agar kita itu berakar dalam kasih Kristus sehingga dalam keadaan apapun kita bisa memunculkan kasih Kristus dalam kehidupannya kita. Lalu yang kedua saudara, bukan hanya berakar, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat atau orang-orang percaya atau pengikut-pengikut kita sebagai orang-orang percaya sebagai pengikut Tuhan. Supaya ini ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi Rasul Paulus ingin agar setiap dari kita bukan hanya memahami tapi mengenal saudara. Bukan hanya kita sudah memiliki akar yang kuat dan kokoh di dalam hidup kita mempunyai fondasi tentang kasih Kristus. Minggu kemarin kita belajar karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekarang kita perlu namanya kasih Kristus itu tertanam dalam diri kita masing-masing. Lalu saudara, bukan hanya akar itu sudah ada dalam diri kita, tapi kita perlu namanya memahami dan mengenal secara benar-benar akan kasih Kristus dan sehingga kasih Kristus itu penuh di dalam kehidupannya kita. Nah saudara, kalau misalkan saudara melihat di situ betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan, itu menjelaskan bahwa ada kesempurnaan. Kalau saudara pernah membaca di Alkitab, itu ada sebuah kata-kata di dalam atau sebuah kalimat yang menjelaskan hal tersebut. Waktu zaman dulu, bentuk daripada bait yang ada di dua tawari itu menjelaskan 20 cm, 20 meter, 20 meter itu menggambarkan kesempurnaan dari bentuk sesuatu saudara. Makanya ketika Rasul Paulus menulis ini agar setiap daripada kita itu memiliki kesempurnaan akan kasih Kristus dalam kehidupannya kita. Kenapa sih kita penting untuk mempunyai kasih Kristus? Karena di tengah situasi dan kondisi hari-hari ini, di tengah keadaan yang hari ini berat, mungkin saudara, kita itu perlu namanya akar. Ada banyak orang gak mempunyai akar yang kuat akan kasih Tuhan sehingga dia atau mereka jauh akan Tuhan dan kurang memahami, justru kurang mengenal akan kasih Tuhan. Mereka mulai punya pemikiran buruk akan Tuhan, punya pemikiran negatif akan Tuhan. Mungkin gak punya sesuatu hal yang apalah Tuhan. Nah saudara, memang Rasul Paulus mengatakan ia dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Memang kita ini sebagai manusia gak bisa melampaui kasih Tuhan karena kita manusia yang terbatas. Tapi kalau misalkan kita senantiasa mengisi
hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kita untuk menuju kesempurnaan akan kasih Tuhan dalam kehidupannya kita, saudara. Nah makanya saudara, ibaratkan sebuah Oreo kalau misalkan dicelupin ke dalam susu setengah aja, Oreonya nggak akan mungkin semuanya basah kan. Nah kalau dicemplungin semua, demikian juga kita jangan sampai kita hanya ingin bilang, aduh saya tuh pengen menerima, ingin memahami kasih Tuhan, ingin mengenal kasih Tuhan, tapi kitanya juga melakukannya setengah-setengah. Mungkin mencari Tuhan setengah-tengah, aduh mungkin kalau misalkan ingat saya datang ke gereja lah, ataupun saya ingat baru baca Alkitab, enggak gitu. Kalau kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini harus sepenuhnya untuk mencari dan mengenal akan kasih Tuhan dalam kehidupannya kita. Sehingga kita kuat dalam menjalani hari-hari seperti ini saudara. Jangan cuma jadi setengah-setengah, jadinya setengahnya kering, setengahnya basah. Demikian kehidupannya kita juga. Jangan sampai demikian saudara. Nah kita perlu namanya percaya penuh. Makanya ayat 19 yang terakhir itu supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah akan memenuhi setiap hati kita. Allah akan memenuhi setiap diri kita. Kalau misalkan kita mau untuk mencemplungkan diri kita sepenuhnya, izinkan Tuhan mengubah kehidupan setiap daripada kita. Sehingga hari-hari di mana kita berat itu pun Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan hikmat ketika kita sedang bingung mengambil keputusan. Tuhan yang kasih hikmat saudara. Ketika kita sedang mengalami keadaan yang banyak masalah apapun, Tuhan pasti pimpin, dia gak akan mungkin ninggalin kita. Makanya di poin yang ketiga, ini poin di mana sesuatu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa saudara? Karena di situ dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi ini bicara bagaimana Tuhan mampu melakukan lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Kita kadang suka memikirkan sedang berdoa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Makanya Tuhan bilang kan, marilah datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Kita tahu bahwa Tuhan itu mampu. Kadangkala saudara dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita itu suka berdoa, suka memikirkan, minta sama Tuhan sesuai dengan pengalamannya kita, sesuai dengan apa yang kita sudah pernah alamin. Bilang, Tuhan saya minta ini ya, saya tahu nih bahwa Tuhan pasti menolong. Karena kita udah pernah ngerasain bahwa hal itu terjadi dalam kehidupannya kita. Padahal saudara, kita itu nggak bisa membatasi karya Tuhan dalam kehidupannya kita. Karya Tuhan itu melampaui daripada pemikiran kita. Karena kita nggak bisa melampaui pemikirannya Tuhan saudara. Kita ini manusia yang terbatas, tapi Tuhan itu tak terbatas saudara. Makanya perlu di poin ketiga ini, kita sadar bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu bagi setiap daripada kita, saya maupun saudara. Hari ini kita ngerasa bahwa kira-kira Tuhan mampu nggak ya untuk membantu saya di tengah permasalahan, mungkin hutang terlalu banyak, terus permasalahan keluarga, permasalahan usaha, bahkan di gereja pun ada masalah dengan orang. Rasanya, aduh Tuhan tuh kayaknya bisa nggak ya bantu saya? Saya katakan bahwa Tuhan itu mampu untuk memulihkan, cuman saudara perlu namanya keterbukaan, kerendahan hatian untuk dibentuk sama Tuhan. Karena Tuhan bisa mengadakan segalanya. Kita ingat wanita pendarahan yang 12 tahun saudara. Mungkin wanita itu 12 tahun, selama 12 tahun itu mencari tabib, mencari guru, mencari dokter yang bisa menyembuhkan. Mungkin ngabisin uang udah cukup banyak. Mungkin udah ngeluarin jual ini jual itu, tapi nggak sampai sembuh, nggak selesai sembuh. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, satu detik atau beberapa detik ketika dia sudah jamah aja, dia sudah bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena kita nggak bisa ngelampauin daripada kemampuan Tuhan Yesus sendiri. Makanya saya mau bilang bahwa tanpa Allah kita itu bukan apa-apa saudara. Karena Allah itu segala-segalanya. Dia itu adalah segala daripada yang kita pikirkan. Kalau misalkan kita nggak bersama dengan Tuhan, hari-hari ini kita jalanin sendiri, kemampuan kita aja sendiri, saya percaya bahwa setiap dari kita akan kesel, akan nyesel sendiri, bahkan suka marah-marah sendiri ngejalanin hidup. Beda halnya kalau orang jalannya sama Tuhan, dia nggak akan mungkin kesel, nggak akan mungkin seperti itu karena dia percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap daripada kesusahan itu sendiri saudara. So penting untuk kita belajar bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan yang ada saudara. Kalau misalkan kita nggak mau dekat sama Tuhan, ya saya jamin 100% uang kembali bahwa saudara akan kesel lah sendiri saudara. Makan penting untuk kita
belajar bagaimana menjadikan Tuhan itu sebagai akar kita, memahami Dia dan mengenal Dia lebih lagi sehingga karya Tuhan penuh di dalam kehidupannya kita, saudara. Matius 6 ayat 33 mengatakan demikian. Matius 6 ayat 33, saudara. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ada banyak orang, mereka berdoa sama Tuhan, mereka minta sama Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan itu mampu menolong mereka. Mereka sibuk mencari atau meminta sama Tuhan tentang dirinya sendiri, saudara. Tuhan, saya minta ini, jaga anak saya masuk ke sekolah seperti ini. Atau mungkin Tuhan tolong di tahun depan usaha saya bisa dibuka toko yang baru, buka usaha yang baru. Tuhan, saya minta bahwa bulan depan saya bisa menikah. Atau mungkin tahun depan saya sudah mendapatkan jodoh dan lain sebagainya, saudara. 2 tahun lagi saya pengen punya rumah lain sebagainya. Nah, kadangkala kita berdoa sama Tuhan, kita minta tuntutan sama Tuhan, kita seolah-olah nuntut sama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sebenarnya tahu kebutuhan kita, tahu apa yang keperluannya kita. Nah, pada malam hari ini kita belajar bukan hanya sekedar kita minta, kita tahu bahwa Tuhan mampu menolong, tapi Rasul Paulus mengingatkan agar kita kepada jemaat Efesus termasuk kita sendiri sebagai umat daripada Tuhan perlu namanya menggali tentang firman Tuhan sehingga kasih Tuhan tertanam di dalam kehidupannya kita, bukan hanya sekedar kita minta sama Tuhan, saudara, tapi kita juga mengalami atau memahami atau penuh dengan akan kasih Tuhan kehidupan kita. Kalau misalkan Tuhan penuh, tadi Matius 6 ayat 33, ketika kita udah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, kesehatanmu, yang sakit penyakit bisa disembuhkan sama Tuhan. Pokoknya apapun yang kita minta sama Tuhan, ketika kita cari Dia, kita mencari kebenaran akan firman Tuhan sehingga kehidupan kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka otomatis Tuhan akan beri seperti itu, saudara. Kisah Ayub, kita lihat Abraham, Nuh dipakai Tuhan, bahkan Salomo. Waktu Salomo minta sama Tuhan tentang hikmat, pertama Salomo tidak minta hikmat loh, tapi Tuhan yang kasih hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Salomo cuma minta sesuatu hal yang membantu dia, tapi Tuhan kasih hikmat dan bahkan bisa menjadi berkat yang luar biasa. Ketika seseorang mau cari Tuhan, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, maka doanya akan didengar oleh Tuhan. Tuhan selalu dengar semua doa kita. Cuman masalahnya kita udah dipenuhi atau sudah mengakar belum dalam kehidupan kita tentang Tuhan, saudara. Itu yang sama-sama pada malam hari ini kita belajar bahwa penting untuk kita mengisi hati kita dan dipenuhi dengan kasih Tuhan, memahami, mengenal Tuhan, bahkan jadikan Tuhan itu sebagai sumber dari segala yang ada, saudara. Saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama kita menyanyikan sebuah pujian di mana lagunya adalah Kaulah segalanya, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah segala daripada kehidupannya kita. Bapa yang mengasihi, Kuasamu sanggup memulihkan keadaan kami, Bapa. kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencanamu indah bagi setiap dari kami, Bapa. rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap Kau langkah kami. ada di setiap jalan. Hati kami haus dan lapar akan firman-Mu, Bapa. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Katakan dengan iman, saudara.
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan dengan iman di dalam hidup kami. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami tahu Tuhan, bahwa hati kami haus akan firman-Mu. Kami rindu bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami. Amin. Kami percaya bahwa Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami mulai menjauh daripada-Mu. Mungkin hari ini kami sedang mengalami masalah yang cukup berat. Mungkin hari ini kami sedang mengalami keadaan yang bimbang, bingung. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Penuhi setiap hati kami Bapa. Walaupun kami melakukan doa malam ini secara online, dimanapun kami ada. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bahkan Kau hadir dalam hati kami masing-masing. Untuk menjalani hari-hari kami Tuhan, kami perlu tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Engkau adalah segala daripada kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mencari kebenaran akan firman-Mu, mencari kebenaran akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bukan lagi kepentingan pribadi yang kami cari, tapi kami ingin memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Amin. Kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjawab satu persatu daripada permasalahan jemaat-Mu. Hari ini mungkin sedang sakit hati, hari ini sedang patah hati, hari ini sedang mengalami sakit penyakit yang cukup berat, hari ini sedang mengalami permasalahan sulit untuk mengampuni, ada orang yang menyakiti, lain sebagainya Bapa. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata dalam hati kami masing-masing. Amin. Kau yang memenuhi setiap pekerjaan daripada jemaat-Mu, setiap orang-orang yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti doa malam Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu menghususkan berdoa kepada mereka. Kau sembuhkan, Kau pulihkan kehidupan mereka Bapa. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah merasakan hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Untuk pokok doa pertama kita akan berdoa untuk kejemaatan, untuk jemaat. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama dukung di dalam doa dan saya akan pimpin pokok doa ini dalam doa pada hari ini. Bapak hari ini berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, biar di dalamnya ada kesatuan Tuhan, ada keharmonisan ya Bapak. Biarlah Tuhan
perpecahan di dalam keluarga bisa dihindari Tuhan. Dan jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu Tuhan, hidup bersama, tinggal bersama, saling melengkapi Tuhan satu sama lainnya, saling menerima satu sama lainnya ya Bapa. Berdoa Tuhan untuk yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, atau yang akan menikah ya Bapa. Minta di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan ya Tuhan untuk pergumulan ini. Tepat pada waktunya Tuhan kami minta Tuhan mencurahkan berkat-Mu, membuka jalan ya Bapa, dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan. Minta belas kasihan-Mu, minta anugerah dan karunia-Mu Tuhan untuk menolong pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan yang merindukan pasangan hidup khususnya ya Bapa. Mari Tuhan pertemukan, mari Tuhan datangkan Tuhan calon pasangan hidup yang tepat ya Bapa. Juga berdoa Tuhan yang merindukan anak Tuhan, atau anak-anak dari jemaat-Mu semuanya Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, anak-anak umat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati, mencukupkan setiap keperluan mereka, masa depan mereka Tuhan. Biar mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan bukan hanya diberkati tetapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa Tuhan buat setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan dan dikerjakan oleh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa. Biarlah diberi kelancaran ya Tuhan. Biar berkat Tuhan mengalir Tuhan melalui pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mencukupkan setiap keperluan mereka melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukan jemaat-Mu ya Tuhan. Berdoa apabila ada umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan minta buka jalan. Biar Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan khususnya yang mendesak ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka tetap kuat ya Bapa dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan mampu memelihara jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang sedang menunggu pekerjaan. Tuhan mari Tuhan berikan kesabaran, Tuhan buka jalan Tuhan. Biarlah Bapa pertemukan jemaat-Mu dengan pekerjaan yang baik ya Tuhan, yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat kesehatan jemaat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, berikan kesehatan. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami minta pada malam hari ini Tuhan kiranya menyembuhkan, berkenan menyembuhkan Tuhan pada malam hari ini. Dan besok pagi kami boleh bangun Tuhan, umat-Mu yang sakit boleh bangun dalam keadaan yang sehat kembali ya Bapa, dan melakukan aktivitas. Juga kami minta biar jemaat-Mu semuanya terlindungi Tuhan daripada virus COVID-19 ini ya Bapa. Dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka sehari-hari, Tuhan lindungi mereka Tuhan, dengan orang-orang yang mereka harus jumpai dan ketemukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai ya Bapa. Tuhan biarlah berikan kepada tubuh jasmani kami fit Tuhan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa hamba buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kita juga akan berdoa untuk gereja GKPB MDC Garut, gereja di mana kita sama-sama bertumbuh di dalam gereja ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa secara khusus untuk gereja GKPB MDC Garut. Kami tahu Tuhan sebentar lagi gereja ini ada berusia 28 tahun, tapi kami tahu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini. Amen. Kami tahu Tuhan setiap perjalanan kehidupan dalam gereja ini Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi, bahkan Engkau yang sertai, makanya sampai ada saat ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, secara khusus untuk kerinduan kami dalam memiliki gedung. Kami tahu Tuhan tidak mudah bagi kami sebagai manusia untuk membeli gedung atau memiliki sebuah gedung dengan dana yang cukup besar, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah segalanya yang dapat memenuhi, Engkau segalanya yang mempunyai rencana bagi gereja ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang membukakan pintu-pintu, bahkan Engkau yang mengatur rencananya dengan baik. Hari ini Tuhan kami berdoa bersepakat kepadamu, mungkin beberapa minggu lalu ada seorang anak kecil datang kepada kami Tuhan untuk membawakan sebuah celengan, tapi kami percaya bahwa itu adalah awal dari segalanya yang sudah Engkau bukakan dari beberapa tahun lalu untuk kerinduan kami memiliki gedung. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang bekerja untuk pemilikan daripada gedung rumah Tuhan ini, karena kami tahu bahwa rencana ini adalah rencana-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan bukan hanya sekedar gedung yang ada, kami berdoa untuk beberapa kegiatan yang berjalan sampai hari ini, terkhusus untuk ibadah online maupun ibadah onsite, bahkan ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online Bapak. Kiranya
Engkau yang hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Sehingga mereka bisa bertumbuh dengan Engkau, Tuhan, bisa mengenal Engkau Amin. lebih lagi Bapa. Amin, Walaupun amin. dilakukan secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata di tengah ibadah online itu pun. Mereka lagi bukan sibuk dengan kegiatan mereka di rumah, tapi mereka bisa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Amin. Hamba juga berdoa untuk ibadah onsite yang ada. Jagai mereka sesuai dengan penyertaan daripada Roh Kudus. Mereka mau datang ke gereja untuk ibadah walaupun di tengah pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa ada pelindungan-Mu selama beribadah di tempat di gereja ini Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kesan maupun kesan dewasa ataupun kesan pemuda atau image atau remaja Bapak. Kiranya Engkau yang menumbuhkan setiap daripada mereka. Kelompok saling memperhatikan, mereka bisa bertumbuh dengan Engkau, bukan hanya sekedar kelompok yang sama-sama cuma ngobrol Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau menumbuhkan setiap daripada mereka dalam kesan yang ada Bapak, sehingga kami melihat ada pertumbuhan jiwa-jiwa baru, bukan hanya jiwa-jiwa baru yang kami lihat, bukan bicara tentang kuantitas, tapi kami melihat kualitas daripada jemaat GKP BMDC Garut ini Bapak. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, terkhusus untuk para leader-leader kesan yang ada. Kau berkati mereka, berikan pertumbuhan hikmat daripada-Mu, sehingga kami melihat anggota-anggota maupun jemaat yang ada bisa menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ini tempat adalah milik-Mu dan semuanya ini berkarya karena-Mu Bapa. Kami menyerahkan gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Mari kita berdoa buat bangsa dan kota kita. Tuhan Yesus, kami membawa bangsa dan kota Garut ke dalam tangan kasih Tuhan. Kepada tangan-Mu yang maha kuat dan maha kuasa Bapa. Dan kami minta dengan sepakat di dalam nama Yesus, supaya Tuhan pandemi ini segera berakhir ya Bapa. Dengan iman dan percaya Tuhan, dengan permohonan dan kerendahan hati kami minta Tuhan, dengan hati yang tulus kami minta ya Bapa, biarlah pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Tuhan, biarlah berikan kekuatan, kesabaran kepada kami ya Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Biar juga Tuhan kami memandang hal ini bukan sebagai sesuatu hal yang negatif Tuhan, tetapi ini adalah proses yang Tuhan pakai juga untuk membentuk setiap iman kami, kerohanian kami ya Bapa. Biarlah kami tetap mengalami pertumbuhan kerohanian di masa-masa sulit ini Tuhan. Berkati supaya masa-masa ini Tuhan segera berakhir ya Bapa. Juga berkati Tuhan pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia dan kota ini ya Bapak, biarlah Tuhan pulihkan ekonomi Tuhan. Kami tahu mungkin mendengar ada terjadi PHK, ada yang putus pekerjaan ya Tuhan, tapi kami minta Tuhan segera memulihkan ekonomi di bangsa dan kota ini ya Bapak. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati toko-toko, Tuhan berkati usaha-usaha yang ada ya Bapak. Dalam masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah tetap ada berkat-Mu ya Bapa. Biarlah roda ekonomi terus berputar dengan baik ya Bapa. Keadaan tetap kondusif Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Juga kami berdoa Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan, dari niatan-niatan orang yang mau memecah belah, menghancurkan bangsa ini ya Tuhan, yang mau mendirikan bangsa sendiri, yang mau mendirikan kerajaan sendiri Tuhan, kami minta dalam nama Yesus Tuhan, gagalkan dan patahkan ya Bapa. Biarlah terjadi Tuhan kesatuan di tengah-tengah bangsa kami, tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Tuhan yang menghancurkan setiap niatan-niatan buruk buat bangsa ini Tuhan, buat kota ini Bapa. Niatan-niatan teroris yang menghancurkan bangsa dan kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Dan yang terakhir Tuhan, kami minta biar berkat dan hikmat yang luar biasa dari Allah mengalir Tuhan buat pemerintah kami ya Bapa. Tuhan kasihi pemerintah kami, Tuhan pulihkan pemerintah kami, Tuhan berkati mereka ya Bapa, supaya pemerintah kami dapat bekerja dengan maksimal Tuhan, dapat bekerja dengan sangat baik, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar ya Bapa. Juga berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan tulus hati tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa malam pada malam hari ini saudara-saudara. Saya mendorong untuk setiap dari kita untuk sama-sama kembali hadir di minggu depan, di Selasa depan, untuk sama-sama berdoa kembali bersama, untuk sama-sama bersatu, bersyafaat bersama saudara. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengajak setiap dari kita untuk sama-sama berdoa kembali. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir. Ibadah doa malam kami bisa berjalan dengan baik.
Kiranya setiap pokok-pokok doa maupun pujian dan penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar bisa menjadi sesuatu hal yang berdampak dari pada malam hari ini kepada setiap daripada kami, terkhusus untuk nama-Mu Bapa. Semoga setiap pujian dan penyembahan ini menjadi harum akan kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan kami menyerahkan ada berkat yang kami terima untuk menjalani hari kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Kau yang menyertai kami sampai dengan akhir. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Wah, Kristus dan haleluya. persekutuan dengan Roh Kudus mulai Amen. dari hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus Amen. kedua kali. Semuanya ini kami landaskan di satu nama, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Semua berkat ini kami terima Bapa, yang percaya dan sudah siap menerima berkat daripada Tuhan. Wow. Katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.